Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa anqazana bidul matil jahli wa dayajiri. Alhamdulillahillazi hadana bi abdihil muhtari man da'ana ilaih. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang ini kita kembali bertemu. Salawat dan salam tercurah pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti syafaatnya di yaumil qiyamah kita dapatkan ya. Kita bisa nyontoh beliau. Kita ya dari bangun tidur sampai tidur lagi kita contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran kita absen terlebih dahulu ya. Absen dahulu. Andini. Oke, sehat Andini ya. Anissa Dwi. Oke, sehat. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada pertemuan kali ini ya, melanjutkan hal yang penting. Kemarin udah amat penting, yaitu tentang iman kepada qada dan qadar. Ini kita kelanjutannya. Maka jangan bosan-bosan nih, Bapak memberikan semangat kepada kalian. Ya jangan bosan-bosan belajar. Sebab apa? Sebab untuk diri kita sendiri. Kenapa? Karena yang kalau orang lain gimana ya? Kamu bisa tahu ya, mungkin kalau orang lain itu kalau kita sukses, ya cuma ya alhamdulillah si Dina sukses ya. Iya, hebat Dina. Ya, tapi kalau Dinanya gagal, ya Dina gitu. Jadi yang menentukan itu kita sendiri, bukan orang lain. Ya, kita mau berhasil mau enggak, kita sendiri. Maka salah satu pintu pembuka pintunya adalah kita dengan belajar. Kita harus semangat, ya, harus semangat terus. Ya, jangan lelah. Ya, kata Imam Syafi'i, kalau kamu lelah dalam menuntut ilmu, nanti lebih lelah lagi dalam kebodohan. Ya, nggak tahu apa-apa. Ya, karena bodoh itu seumur hidup. Ya, tidak tahu apa-apa. Maka bersyukur orang tua kamu titipkan kamu di tempat ini, kita sama-sama belajar. Ya, siap ya belajar ya. Nah, apalagi ini materinya menarik nih. Ya, tentang ikhtiar, doa dan tawakal. Oh, mantap kan? Temanya aja udah mantap. Ya. Ini adalah bagian dari iman kepada qada dan qadar. Ya. Kenapa mesti ikhtiar? Ya. Ku kejar dia, ya. Tapi dia yang nggak mau. Ya. Ya, kasihan deh loh. Ya. Ya. Nah, ikhtiar terus. Tahu-tahu nasib berkata lain. Ya. Dia dengan siapa? Ya. Nikahnya dengan siapa? Wah, betapa sedihnya. Hati hancur. Ya. Nah, ada doa. Ya. Doa juga penting. Kita sebagai orang muslim harus berdoa, penting juga. Ada tawakal, nyerahin. Ya. Karena nggak semuanya pengenan kita semua. Enggak. Ada kadang-kadang kita pengen sesuatu nggak dapet. Ya. Nah, ini nanti kita pelajarin ya. Jadi sangat penting ya materi ini ya untuk kita pelajari. Ya, jadi kemarin sudah paham tuh tentang qada dan qadar. Ya. Contoh-contohnya ada yang bisa dirubah, ada yang tidak. Nah, ini adalah bagian daripada kita merubah takdir kalau emang bisa dirubah. Kalaupun tidak, ya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak penting ya. Yang penting kita yakin, terus kita berusaha. Ya, apa yang bisa kita lakukan. Sisanya yang nggak bisa kita lakukan, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di sini ada tujuannya. Ini juga penting kamu harus tahu tujuannya. Kita harus yakin bahwa dalam hidup ini kita harus punya ikhtiar, banyak doa. Ya, harus yakin ini ada qada dan qadar. Terus optimis selalu ya. Berarti tawakal. Nah, terus bisa menguraikan makna doa, menguraikan makna ikhtiar, menguraikan makna tawakal. Terus ada merangkaikan hubungannya ya. Merangkaikan hubungannya. Nanti kita juga mendiskusikan ya, mengamati video ya. Nah, ini nanti ada linknya, Bapak udah berikan ke kamu linknya. Nah, di sini ada linknya, nanti kita amati.
digabung dengan buku teks, ya. Bikin kelompok, kita amati videonya tentang doa, tentang tawakal, tentang ikhtiar, ya, yang agar pemahaman kita menjadi benar, ya. Pemahaman kita menjadi benar. Setelah itu dipresentasikan, maju ke depan, ya. Oke, sekarang silakan kita membentuk kelompok. Ada kelompok 1 dan kelompok 2, dipersilakan. Ya, gimana? Sudah selesai ya waktunya, biar lebih efektif. Oke, lanjut kita ke presentasi dari kelompok 2 aja dulu dah. 2 mana 2? Kelompok 2 dulu ya. Silakan siapa? Iya, ayo silakan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang tawakal, serahkan semuanya kepada Allah. Dalam keadaan apapun, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang dialami Imam Hussein yang menerima kabar bahwa pasar di mana tokonya berada mengalami kebakaran saat beliau sedang beribadah. Namun beliau memilih untuk meneruskan ibadahnya daripada menyelamatkan tokonya, karena beliau menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua hal yang kita perjuangkan dan usahakan, serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lama dikabulkannya. Bukannya tidak dikabulkan, tapi karena belum siap keimanannya. Jadi hal terbaik yang kita lakukan adalah menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah yang sering terjadi ialah orang itu tidak menerima apa yang diberikan atau dikehendaki Allah dan menjadi ingkar kepada nikmat Allah pada dasarnya. Janganlah kita bersuudzon dan jangan memikirkan hasilnya serta tetap bersyukur. Teruslah berusaha mengerjakan hal yang baik dan halal. Ada 3 macam terkabulnya doa. Yang pertama, jangan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berjanji. Yang kedua, doa. Doa adalah ibadah dan apabila dikabulkan sudah mendapatkan pahala karena doa itu tujuan. Seorang hamba akan semakin dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala jika ia selalu berdoa dan memohon kepadanya. Misalnya seseorang meminta kekayaan di dunia namun dia belum mendapatkan dan tidak sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengabulkan di akhirat. Oke, terima kasih. Oke, bagus ya presentasinya. Sangat bagus, sudah memahami tentang tawakal dan doa serta ikhtiar. Ya, sambil kamu di kelompoknya masing-masing, ya, apa namanya ini ada ikhtiar, ikhtiar memperkuat kamu sekalian ya, bahwa ikhtiar itu seperti yang tadi disampaikan juga adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ikhtiar itu juga
mengembangkan potensi. Jadi bagian dari potensi kita belajar hari ini adalah bentuk ikhtiar untuk mengembangkan potensi kita biar menjadi orang yang bisa bermanfaat, orang yang mengetahui banyak hal. Yang terakhir, penghargaan terhadap proses. Doanya juga ibadah. Orang berdoa ibadah. Terus doa juga senjata orang beriman. Hubungannya ya sama-sama semua ibadah. Ikhtiarnya ibadah, doanya ibadah, tawakalnya ibadah. Dua bagian dari proses yang harus kita jalani. Nah, yang ketiga itu menghadirkan sifat syukur dan sabar. Ya, insya Allah ya. Jadi kita semakin paham tentang hubungannya. Ada doa, ada ikhtiar, ada tawakal. Tiga-tiganya rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Sekarang terakhir kita simpulkan ya pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menyampaikan kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, apapun yang terjadi serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jiwa raga kita akan selalu tenang dan damai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Serta tidak mudah putus asa dan senantiasa bersyukur. Apabila doa kita belum terkabul, jangan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan terburu-buru karena bisa jadi waktunya belum tepat. Ya, bagus sekali kesimpulannya. Alhamdulillah kita telah selesaikan ya. Sekarang mau ada yang merefleksikan kita dari awal sampai akhir ngapain aja, atau ada masukannya untuk pembelajaran berikutnya? Silakan, ada yang mau? Ya, silakan. Jadi hari ini kita udah mempelajari tentang ikhtiar, doa, dan tawakal. Tadi juga udah berdiskusi, mempresentasikan hasil kerja dan mengerjakan soal. Jadi sekarang kita lebih tahu tentang hubungan ikhtiar, doa, dan tawakal yang tidak dapat dipisahkan. Oke, bagus. Terima kasih banyak ya atas masukan-masukannya untuk pembelajaran. Ya, alhamdulillah kita telah selesai pembelajaran kita pada siang hari ini ya. Alhamdulillah, kita bersyukur. Nanti insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Ada sedikit tugas yang kamu nanti kerjakan di rumah, ya, mengamati tentang teladan. Ya, ada teladan-teladan di rumah kamu, orang-orang yang rajin doanya, rajin ikhtiarnya, juga tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala tinggi. Bagaimana kamu amati kehidupannya? Ya, apakah bahagia atau tidak? Bisa juga kamu bandingkan dengan orang yang hanya tawakal saja atau hanya doa saja, bagaimana kehidupannya. Nanti kamu cari ya di rumah masing-masing. Itu ada di LKPD-nya, nanti bisa kamu lihat ya, di share, udah Bapak sediakan juga. Nah, untuk pertemuan selanjutnya minggu depan insya Allah kita akan membahas tentang hikmah, hikmah iman kepada qada dan qadar. Jadi ini masih satu rangkaian yang panjang. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan semua, kita dilancarkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan kehidupan kita, orang tua kita juga diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita tutup dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.